Malam kita akan mulai kelas kita. Ini tuton yang ketiga. Nah, untuk tuton yang ketiga kita akan bahas modul 11 dan 12 ya. Nah, modul 11 dan 12 ini kita membahas mengenai ekonomi dan perdagangan. Oke, ekonomi dan perdagangan. Yuk, buka modulnya halaman. Saya jelaskan ke itu aja ya. Kita bahas yang ke penjelasan-penjelasan aja ya. Kalau untuk terjemahannya mungkin bisa di latihan sendiri ya. Kita bahas ke penjelasannya aja. Mungkin bisa dibaca dulu Mbak halaman 11.9 ya, 11.9. Kita akan bahas beberapa penjelasannya dari 11.9. Oke, sudah dibaca belum? 11.9. Oke, saya bahas sedikit ya. Ada beberapa catatan terkait dengan teknik terjemahan ya, menerjemahkan. Salah satunya adalah kalau misal ada kalimat kompleks ya, kalimat kompleks dalam bahasa sumber itu sebaiknya dipenggal-penggal ya. Jadi mungkin kalimatnya itu terlalu panjang, kemudian terlalu banyak informasi yang uh, terus ingin disampaikan. Nah, ada baiknya kalimat tersebut dipenggal-penggal ya menjadi kalimat pendek dalam bahasa sasaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari terikat dengan pola atau konstruksi kalimat dalam bahasa sumber. Jadi seperti itu catatan yang pertama. Terus ada beberapa pola padanan ya, padanan kata. Misalnya dalam bahasa sasaran, di sini dituliskan mencari tempat parkir. Ya, di sini ada bahasa sasarannya mencari tempat parkir. Nah, ternyata ada terjemahan khususnya ya, yaitu safer havens. Ya, safer havens itu artinya mencari tempat parkir. Enggak, mana sih, saya belum baca. Coba Anda cari di mana itu. Mencari tempat parkir itu di kalimat berapa? Oh, ini nih. Jadi di paragraf pertama gitu ya. Di paragraf pertama
di kalimat yang agak bawah ya, agak terakhir itu. Ini kalimat lengkapnya gini. Guncangan ketidakstabilan yang berlangsung terlalu lama menyebabkan rusaknya atau bangkrutnya banyak lembaga ekonomi mikro, terganggunya secara serius arus penduduk, uang, barang, dan jasa di dalam perekonomian, serta larinya modal keluar perekonomian untuk mencari tempat parkir yang aman. Nah, jadi mencari tempat parkir yang aman di sini sifatnya kalimat ini, kata ini ya, frasa ini sifatnya adalah konotasi ya, bukan yang sesungguhnya. Jadi mencari tempat parkir di sini mencari satu tempat untuk investasi yang lebih baik. Ya, makanya diterjemahkan sebagai safer havens ya, safer havens. Jadi Anda nanti jangan pahami dulu ya kalimatnya apa. Jangan Anda terjemahkan langsung. Saya mencari tempat parkir looking for parking lot gitu ya, bukan. Anda bisa diterjemahkan seperti itu. Terus hal lain yang perlu dijadikan catatan adalah Anda boleh menambahkan informasi. Ya, mungkin di bahasa sumber ya, di teks sumber itu tidak dicatat di sana mengenai informasi tersebut, tapi Anda boleh ya menambahkan informasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperjelas maksud. Nah, misalnya kayak ini, sejak zaman dulu hingga sekarang gitu ya. Di kalimat pertama, paragraf pertama, itu Anda bisa tambahkan from the beginning of National Economic Management. Jadi Anda tambahkan National Economic Management ya, sebagai informasi tambahan. Terus terkait dengan pola kolokasi, itu yaitu serious market distortion. Jadi gangguan pasar ya yang serius. Jadi serius dan distortion itu adalah bentuk pola kolokasi ya. Jadi gangguan yang serius. Terus ini ada juga catatan ya, biasanya konstruksi teks dalam bahasa Indonesia itu terkadang boros kata atau istilahnya too wordy ya, terlalu banyak kata. Nah, untuk itu kita boleh melakukan penyederhanaan ya. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah supaya dapat menyederhanakan, kita harus membaca dulu ya, memahami isi teks sumber, baru kita bisa menyederhanakan, membuat konstruksi baru untuk menjelaskan untuk menerjemahkan isi teks tersebut dalam bahasa sasaran atau teks sasaran. Oke. Berikutnya halaman 11.10. Nah, itu ada sedikit penjelasan. Mungkin bisa dibaca dulu Mbak Mary. 11.10 dan 11.11 tuh, karena sedikit tok ya. Di 11.10 dan 11.11 itu ada penjelasan sedikit. Silakan dipahami sebentar, nanti kita bahas. Oke, sudah dipahami, sudah dibaca. Oke,
Oke, nah ini sebetulnya masih terkait dengan penjelasan sebelumnya ya. Penjelasan sebelumnya itu mengatakan bahwa kalau kalimat dalam bahasa sumber itu terlalu kompleks boleh disederhanakan. Nah ini dijadikan kembali catatan ya, catatan bahwa kalimat dalam teks bahasa sumber jika terlalu panjang agar tidak rancu diterjemahkan dalam bahasa sasaran. Ini perlu disederhanakan. Kemudian ada juga, nah karena ini disederhanakan ya, jadi kita perlu menambahkan kata penghubung atau boleh diterjemahkan cohesive devices atau konjungsi ya, conjunction. Jadi ditambahkan kata penghubung. Nah, salah satu kata penghubung yang dipakai dalam teks ini adalah due to ya. Jadi due to itu menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Jadi due to itu digunakan untuk menghubungkan ya, menghubungkan isi dari teks sebelumnya dengan teks sesudahnya ya. Maksudnya paragraf sebelumnya dengan paragraf sesudahnya dalam teks tersebut ya. Jadi seperti itu, diperlukan kata penghubung atau konjungsi. Nah, untuk 11.11 ya. 11.11 itu terkait dengan pola kolokasi ya, pola kolokasi. Masih ingat nggak apa itu pola kolokasi? Pola kolokasi masih ingat nggak, Mbak Mary masih ingat nggak apa itu? Oh, oke, masih ingat nggak pola kolokasi? Lupa. Jadi gini, pola kolokasi itu adalah suatu kecenderungan kata itu berkumpul dengan kata yang lain. Jadi misalnya Anda kalau pakai kata ini, nanti itu akan menggerombol dengan kata yang satunya lagi. Jadi kalau ini ya pakainya ini, kalau pakai yang lain nggak cocok gitu loh. Nah itu, jadi itu ada polanya, pola kecenderungan. Misalnya misalnya banyak contohnya. Oke, seperti inilah contohnya di 11.11 itu. Di sini sistem yang kukuh ya. Di bahasa sumbernya dikatakan sistem yang kukuh gitu kan. Nah, dalam bahasa Inggris itu tidak diterjemahkan strong system gitu ya. Karena kukuh itu kan kuat itu kan strong. Jadi kita terjemahkan strong system, bukan seperti itu. Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu ada pola kolokasinya. Jadi kalau kita ngomong sistem yang kuat, itu kita menyebutkan effective system, bukan strong system gitu. Nah, ya, betul. Seperti contoh sebelumnya, play a role gitu ya, memainkan sebuah peran gitu ya. Ya, play a role. Jadi kalau play itu akan cenderung bergabung dengan kata role gitu ya, play a role, memainkan peran gitu ya, memainkan peran ya, seperti itu. Jadi pola kolokasi itu kecenderungan sebuah kata untuk berkelompok gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan ini akan cocok kalau Anda gunakan kata yang tertentu ini gitu ya. Nah, salah satu di sini adalah mengenai ini sistem yang kukuh. Kita terjemahkan bukan strong system, tetapi kita menggunakan effective system. Nah, terus ini ada lagi nih terkait dengan pola kolokasi juga masih. Nah, kekhawatiran yang sangat mendalam. Ya, kekhawatiran yang sangat mendalam itu Anda jangan terjemahkan acute worry, tapi Anda terjemahkan acute worry, jangan Anda terjemahkan main worry atau deep worry. Tapi acute worry itu untuk menerjemahkan kekhawatiran yang mendalam. Oke, itu penjelasannya.
Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, oke. 11.21 11.21 ya. 11.21 yang bagian bawah itu. Silakan dibaca dulu, nanti kita bahas sama-sama. Oke, jadi untuk yang ini ya penjelasannya masih terkait juga dengan pola kolokasi. Nah, pola kolokasi salah satunya ini extreme fluctuation. Nah, extreme fluctuation itu untuk menerjemahkan gejolak ekonomi yang sangat ekstrim. Nah, itu kita menggunakan istilah extreme fluctuation. Terus ini sharp rise. Jadi sharp rise ini untuk menerjemahkan kata kerja melonjaknya. Di melonjaknya diterjemahkan menjadi sharp rise, ya sharp rise. Jadi sharp itu kan tajam gitu ya, rise. Jadi kenaikan yang tajam, melonjak. Nah, di sini kita lihat ada perubahan dari kata kerja menjadi frasa. Ya. Ada perubahan kata kerja menjadi frasa. Ya, jadi kata kerja melonjaknya berubah menjadi frasa sharp rise. Ya, jadi frasa sharp rise. Sebelumnya saya mau tanya, frasa itu apa sih? Apa itu frasa? Bahasa Inggrisnya phrase ya, phrase. What is phrase? Yo, apa? Frasa apa? Ayo Mbak Mary, frasa apa? Masih ingat nggak? Ini struktur 1 nih, frasa ini. Ya, kemarin saya barusan ngajar soalnya. Frasa itu di modul 2, 3, 4, modul 5. Struktur 1 modul 5. Nah, enggak tahu ya, lupa berarti. Oke. Frasa itu adalah kumpulan kata yang tidak punya subjek dan predikat, tetapi mempunyai satu fungsi tunggal. Jadi frasa itu kumpulan dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Ya, menduduki satu fungsi.
Nah, contohnya ini, ya, sharp rice, itu kan kumpulan dua kata, sharp dan rice. Nah, itu menduduki satu fungsi. Fungsinya sebagai di sini sebagai noun ya, sebagai noun. Ya, sebagai noun. Nah, untuk frasa sendiri ada 5 jenis. Ya, ada frasa itu ada 5 jenis. Ada noun phrase, ada adjective phrase, ada verb phrase, adverb phrase, dan prepositional phrase. Ya, masih ingat nggak? Lupa ini pasti. Coba saya tes nih. Misalnya ada kalimat gini. My father is looking for his glasses. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. My father is looking for a glasses. Nah, saya mau tanya, ini ada berapa frasa ya? Dalam kalimat ini ada berapa frasa? My father is looking for his glasses. Ada berapa frasa ini? Ya, tadi kan frasa itu kumpulan dari beberapa kata ya. Pokoknya lebih dari satu ya. At least 2. Ya, paling enggak ada 2. Nah, kata ini menduduki satu fungsi. Ya, bisa fungsinya sebagai subjek, bisa fungsinya sebagai predikat, objek gitu kan, keterangan bisa. Nah, coba kalau kalimat ini, my father is looking for his glasses. Nah, Anda lihat ini kalimatnya, Anda analisis ini. Ada berapa frasa? Kok nggak ada suaranya? Bingung, ini masih bingung. Oke, jadi saya kasih tahu ya. Jadi ini kalimat ini ada 3 frasa. Ya. So there are 3 phrases. Ya. Frasa yang pertama itu adalah my father. Ya, betul. Iya, 3. 3 frasa ya. Yang pertama my father, ya kan? Itu adalah noun phrase. Noun phrase sebagai subjek. Kemudian frasa yang kedua adalah apa? Bisa tebak yang mana? Yang kedua? Frasa yang kedua apa? Ya, frasa yang kedua adalah is looking for. Ya, is looking for, bukan looking tok. Ya, karena frasa itu kan lebih dari satu kan, lebih dari satu kata. Jadi kalau looking tok itu bukan frasa ya. Ya, is looking for. Is-nya juga ikut. Ya, is-nya juga ikut. Is looking for itu frasa yang kedua. Nah, ini kita namakan verb phrase, ya, frasa kata kerja. Ya, frasa kata kerja. Kemudian frasa yang ketiga adalah his glasses. His glasses. Nah, ini termasuk noun phrase sebagai objek. Nah, itu mengingatkan kembali ya mengenai frasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang ketiga di sini misalnya ada ungkapan, ya, ungkapan pada 1997/1998 gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan between. Ya, jadi strip itu kita ganti menjadi between. Jadi kita terjemahkan seperti ini. Between 1997 and 1998. Ya. Jadi stripnya itu kita ganti dengan between. Ya. Between bla 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 and bla 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 bla. Lalu baca lagi ya, 11.22 sampai 11.23 yang penjelasannya saja, 11.22 sampai 11.23. Yang penjelasannya saja yang dibaca.
Oke, selanjutnya penjelasannya ini masih terkait dengan pola kolokasi ya. Jadi untuk upaya ya, kata benda upaya dalam bahasa sumber itu diterjemahkan sebagai make efforts ya, make efforts. Jadi bukan do efforts atau implement efforts, tapi kita menerjemahkan make effort. Terus hal lainnya adalah menggunakan kata hubung. Jadi sehingga ya, sehingga dalam bahasa sasaran itu kita gunakan kata penghubungnya therefore ya, therefore. Nah, satu lagi kita mengenal pola kolokasi yang tidak lazim ya, atau mark collocation. Nah, terkait dengan mark collocation itu kita bisa menambahkan tanda petik.